Lupakan Giselle, singgung calon istri Gading Martin. Inilah 12 pesan viral Roy Martin, wanita pilihan. Inilah kumpulan pesan bijak Roy Martin yang jadi viral di media sosial. Ayah Gading Martin singgung soal pasangan hidup hingga kemanusiaan. Aktor kawakan Roy Martin belakangan menjadi sorotan. Nama ayah Gading Martin ikut jadi sorotan warganet gara-gara kasus hukum yang menimpa sang mantan menantu, Giselle Anastasia. Seiring dengan kasus yang menimpa Giselle Anastasia, mendadak pesan-pesan bijak Roy Martin ikut naik daun. Pesan-pesan bijak Roy itu bahkan juga viral dan dibagikan ulang di Twitter, seperti yang dibagikan oleh akun @mulyanau. Menikahlah dengan perempuan yang ketika ada masalah, ia lari ke Tuhan, bukan lari ke laki-laki lain, ujar Roy Martin. Postingan itu bahkan disukai lebih dari 50.000 pengguna Twitter dan mendapat belasan ribu balasan. Selain pesan soal pasangan hidup itu, berikut tribunnews.makar.com himpun dari akun Instagram @roymartin5213, kumpulan pesan-pesan bijak ayah Gading Martin. 1. Bangkit anakku, tetap tegak berdiri, selesaikan pertandinganmu, sampai garis finish, jalani takdirmu. 2. Kehidupan kita punya pertandingan masing-masing, kadang menang, kadang kalah. Kita akan menghadapi pertandingan sampai akhir dan menang. 3. Waktu berjalan cepat, gelombang di depan didorong gelombang di belakangnya, suatu proses alami. 4. Kesenangan, kesedihan semua akan segera berlalu. Jangan berhenti menyerah. Di kesulitan, kemenangan hanya untuk mereka yang berhak. 5. Perempuan adalah makhluk istimewa, sekaligus misteri alam yang terbesar. Kadang laki-laki gagal memahaminya karena ketika Hawa diciptakan, Adam sedang tertidur. 6. Ditinggal bapak, ora kajen. Ditinggal ibu, ora kopen. Nak nesu turuo, nak turu tangio, nak tangi elingo, ujarnya. 7. Nilai laki-laki bukan ketika dia hebat atau berhasil, tapi justru ketika dia jatuh. Karena ketika kita sukses, begitu banyak tepuk tangan dan gincu yang bisa menutup kekurangan kita. Tapi lihat bagaimana sikap laki-laki menghadapi kesulitannya. 8. Manusia dan kemanusiaan akan menang dalam setiap pertandingan. 9. Kekuatan tanpa kebajikan adalah tirani, kebajikan tanpa kekuatan adalah lemah. 10. Setiap orang pasti pernah kalah, dan kalah adalah bahan bakar untuk kita bangkit. 11. Sing lungo, lalekno, sing teko, entenono, sing ono, sukrono. Berikut perjalanan karir Roy Martin. Lahir di Salatiga pada 1 Maret 1952, Roy Martin mengawali karirnya di dunia hiburan pada tahun 1970-an. Sebelum menjadi aktor, Roy mengawali karirnya sebagai model. Kakek Gempita Nora Martin menjadi model di kota kelahirannya, Salatiga. Sebelum terjun ke dunia sinetron, Roy Martin dikenal sebagai bintang film papan atas. Namun saat perfilman Tanah Air lesu pada tahun 1990-an, Roy Martin juga merambah ke layar kaca. Beberapa judul sinetron yang pernah dibintanginya antara lain Bella Vista 1, 2, dan 3, Kupu-Kupu Kertas dan Hanya Kamu. Saat masa kejayaannya sebagai bintang film, Roy Martin bahkan tercatat sebagai artis dengan bayaran termahal. Bersama Yati Octavia, Robby Sugara, Doris Kalebeuti, dan Yeni Rahman, Roy Martin dikenal sebagai The Big Five. Itu karena mereka mematok honor sebesar kali itu untuk sekali main film, yaitu 5 juta rupiah.
Bahkan di tahun 1977, Roy Martin tercatat membintangi judul film paling banyak di sepanjang karirnya. Roy merupakan anak ketiga dari 6 bersaudara dari pasangan Abdul Salam dan Johanna Nora van der Selaar. Selain Roy Martin, saudara kandungnya juga ada yang menjadi artis, yaitu sang kakak Rudy Salam dan sang adik Chris Salam. Sebelum menggunakan nama panggung Roy Martin, ayah kandung Martin memiliki nama asli Roy Wicaksono Abdul Salam. Roy Martin pernah menikah dengan Farida Sapti Jastuti dan dikaruniai 4 orang anak termasuk Gading Martin. Namun pernikahan mereka harus kandas dan berakhir dengan perceraian. Roy lalu menikah dengan Anna Maria pada 1 April 1985. Dari pernikahannya dengan Anna Maria, Roy Martin dikaruniai 2 orang anak, yaitu Merari Sabati dan Mahesa Gibran. Perjalanan hidup seorang Roy Martin pun tak selalu mulus. Ia tercatat pernah 2 kali meringkuk di penjara gara-gara tersandung kasus narkoba. Kasus pertama, Roy ditangkap pada 2 Februari 2006 silam karena diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu seberat 3 gram. Setelah dijatuhi vonis 9 bulan subsidiar 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Roy Martin bebas pada 1 Oktober 2006 setelah mendapat remisi. Jatuh di lubang yang sama, Roy Martin kembali tersandung kasus narkoba pada tahun 2007. Roy ditangkap bersama dengan ketiga temannya saat berada di Hotel Novotel Surabaya dengan dugaan mengkonsumsi sabu-sabu pada 13 November 2007. Penangkapan ini menjadi ironi karena Roy Martin ditangkap setelah menghadiri acara yang diselenggarakan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Roy bebas pada Januari 2009 setelah dijatuhi hukuman 3 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan.